Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penentuan Jenis Kelamin, Pautan Seks dan Pindah Silang, yang beranggotakan saya sendiri Maulidatur Rahmah, teman saya Katurnida dan Rita Novitasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan jenis kelamin, determinasi seks pada berbagai organisme. Kita telah mengetahui bahwa makhluk hidup di muka bumi ini beraneka ragam. Oleh karena itu, mudah kita mengerti bahwa penentuan jenis kelamin berbagai organisme itu tidak sama. Beberapa tipe penentuan jenis kelamin. Yang pertama itu tipe ZY. Jadi tipe ZY ini terdapat pada jenis organisme yang pertama itu pada lalat buah Drosophila melanogaster, yang kedua pada pada hewan manusia, yang ketiga itu pada manusia, dan yang keempat pada tumbuh-tumbuhan yang berumah dua. Kemudian tipe yang kedua ada tipe ZO. Jadi tipe ZO ini terdapat pada beberapa jenis serangga dari ordo Orthoptera dan Heteroptera seperti belalang yang memiliki kromosom Y. Kemudian tipe yang ketiga ada tipe ZW. Jadi tipe ZW ini terdapat pada beberapa jenis kupu-kupu, beberapa jenis ikan, dan beberapa jenis reptil dan burung yang ditemukan bentuk kromosom kelamin yang berlainan pada yang telah diterangkan di awal. Selanjutnya ada tipe ZO. Tipe ZO terdapat pada jenis unggas, yaitu ayam, itik, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe yang kelima, yaitu tipe haploid-diploid. Terdapat pada jenis serangga yang termasuk ordo Hymenoptera seperti lebah madu dan semut, yang penentuan jenis kelaminnya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kromosom kelamin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kromosom seks. Jadi mekanisme kromosom seks itu ada dua. Yang pertama itu jantan heterogametik, terdapat pada manusia. Jadi kebanyakannya itu terdapat pada mamalia lain. Kemudian ada dua kromosom seks yang berbeda atau disebut juga dengan heterogametik, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kemudian yang keduanya ada betina heterogametik. Metode penentuan jenis kelamin ini ditentukan pada kelompok serangga yang berukuran cukup besar. Contohnya itu seperti kupu-kupu, ngengat, dan ulat sutra serta sejumlah burung dan ikan. Kondisi 1X dan 2X pada spesies ini menentukan betina dan jantan secara berurutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Rita Novitasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar pautan seks atau rangkaian kelamin. Pada beberapa hewan dan manusia mempunyai suatu sifat keturunan dan pewarisannya ditentukan oleh kromosom kelamin. Peristiwa itu disebut pautan seks atau rangkaian kelamin. Pautan seks menunjukkan adanya pewarisan sifat yang didasarkan pada gen yang terdapat pada kromosom seks. Yang pertama ada pautan seks atau rangkaian kelamin pada Drosophila. Pautan seks atau kelamin mula-mula melalui penyilangan lalat buah betina bermata merah dan lalat jantan bermata putih. Perkawinan tersebut menghasilkan keturunan F1 bermata merah, sementara itu F2 memperlihatkan perbandingan 3 lalat bermata merah banding 1 lalat bermata putih. Yang bermata putih selalu jantan. Hal ini menunjukkan adanya sifat dominan bermata merah terhadap warna putih. Selanjutnya ada pautan seks pada manusia. Pada manusia, pautan seks dapat dibedakan pada gen resesif dengan gen dominan. Pautan seks pada gen resesif misalnya buta warna, hemofilia,
Adanondia. Sementara itu pautan seks pada gen dominan misalnya gigi coklat dan hipertrikosis. Selanjutnya ada pautan seks mamalia. Pautan seks pada mamalia terjadi pada gen yang menentukan rambut kucing. Warna rambut kucing ditentukan oleh gen-gen berikut, misalnya gen B besar sama dengan gen yang menentukan warna rambut belang 3 atau hitam, kuning, putih atau disebut kaliko. Sementara B kecil gen yang menentukan warna kuning. Selanjutnya ada pautan seks. Pautan seks pada ayam dengan penentuan jenis kelamin tipe ZO untuk ayam betina dan tipe kelamin ZZ untuk ayam jantan. Warna bulu ayam ditentukan oleh gen-gen yang terpaut pada kromosom seks. Selanjutnya ada misalnya B besar gen untuk berbulu bergaris dan B kecil untuk gen berbulu polos, gen bulu polos. Selanjutnya ada pewarisan gen-gen yang terangkai seks. Pewarisan gen-gen yang terdapat pada kromosom seks berbeda dengan pewarisan gen pada autosom. Pada manusia jenis kelamin laki-laki mempunyai kromosom seks XY dan sedangkan pada jenis kelamin perempuan mempunyai kromosom seks XX. Misalnya anak lelaki menerima kromosom X dari ibu dan mendapatkan kromosom Y dari ayah. Seorang anak perempuan mendapatkan satu kromosom X dari ayah dan satu kromosom X dari ibu. Perwarisan kromosom di atas disebut perwarisan silang. Gen-gen yang terdapat pada kromosom seks baik X maupun Y disebut gen terakai seks atau gen terpaut kromosom seks. Kita bisa lihat gambar di sini. Yang pertama ada ayah dengan hemofilia dan ibu normal. Kedua pasangan tersebut menghasilkan anak dua putri karir dan dua putra normal. Dan satu pasangan lagi misalnya ayahnya normal dan ibunya pembawa, menghasilkan satu putri normal dan satu putra normal, dan satu putri pembawa dan satunya lagi putra homofilia. Pewarisan sifat yang ditentukan oleh Seklinkage. Seklinkage adalah keberadaan gen pada bagian X tanpa adanya lokasi yang bersesuaian pada Y. Contoh Seklinkage recessive yaitu mata putih pada lalat buah, hemofilia, kebotakan dan buta warna pada manusia. Tentang pindah silang. Jadi yang dimaksud dengan pindah silang di sini adalah pertukaran seksmen dari kromatid bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Jadi peristiwa pindah silang ini umum terjadi pada setiap gametogenesis, yaitu peristiwa pembentukan gamet pada kebanyakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pindah silang ini terjadi ketika meiosis 1, yaitu akhir profase 1 ataupun permulaan metafase 1. Jadi ketika kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Pada masa profase 1 akan terjadi beberapa stadia, yaitu stadia leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan juga diagnesis. Jadi pindah silang ini melibatkan pematahan masing-masing kedua kromosom homolog ataupun kromatid, dan juga patahan tersebut saling bertukaran. Jadi peluang terjadinya pindah silang di antara dua lokus meningkat dengan meningkatnya jarak antara dua lokus tersebut pada kromosom. Jadi pindah silang ini terdiri dari dua macam. Yang pertama
pindah silang tunggal dan juga pindah silang ganda. Yang dimaksud dengan pindah silang tunggal ini ialah pindah silang yang terjadi pada suatu tempat. Dengan terjadinya pindah silang itu akan terbentuk 4 macam gamet. 2 macam gamet memiliki gen-gen yang sama dengan gen-gen yang memiliki induk parental, maka dinamakan gamet-gamet ini tipe parental. Kemudian 2 gamet lainnya merupakan gamet-gamet baru yang terjadi sebagai akibat adanya pindah silang. Gamet-gamet ini dinamakan tipe rekombinasi. Kemudian gamet-gamet itu parental itu dibentuk jauh lebih banyak dibandingkan dengan gamet-gamet rekombinasi. Kemudian pindah silang yang kedua yaitu pindah silang ganda, ialah pindah silang yang terjadi pada 2 tempat. Jika pindah silang ganda ini berlangsung di antara 2 buah gen yang terangkai, maka terjadilah pindah silang ganda itu. Tidak akan nampak hanya dari tipe parental saja ataupun dari tipe rekombinasi akibat pindah silang tunggal tersebut. Kemudian faktor-faktor jadi kalian bisa lihat di PPT yaitu contoh pindah silang, gambar dari pindah silang tunggal dan juga pindah silang ganda. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang yaitu ada 6. Yang pertama faktor temperatur, yaitu melebihi ataupun kurang dari temperatur bisa saja dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Kemudian faktor umur yang kedua yaitu makin tua suatu individu tersebut, maka makin kurangnya mengalami pindah silang. Kemudian yang ketiga penyinaran dengan sinar X, yaitu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang keempat jarak antara gen-gen yang terangkai. Makin jauh letak satu gen tersebut dengan gen lainnya, maka besar juga kemungkinan terjadinya pindah silang. Kemudian yang kelima zat kimia tertentu, yaitu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang keenam terakhir yaitu jenis kelamin. Jadi pada umumnya pindah silang ini dijumpai pada makhluk betina maupun jantan, namun demikian ada perkecualiannya, yaitu pada ulat sutera yang betina tidak dapat terjadi pindah silang. Demikian pula pada lalat Drosophila yaitu yang jantan. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan ataupun yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jadi yang kurang paham boleh ditanyakan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.